semuanya, aku Flovia Fayaza dari kelas 1210 IPS SMA Negeri 2 Cirebon. Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang perbandingan dan persamaan pemerintahan pada era Revolusi Prancis dan masa Orde Baru. Nah, di sini aku bakal ngejelasin Revolusi Prancis dulu nih. Revolusi Prancis adalah suatu periode pergolakan politik dan sosial radikal di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Revolusi ini merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Pada masa ini, rakyat Prancis mengalami transformasi sosial politik yang epik seperti feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak yang diruntuhkan oleh kelompok politik radikal sayap kiri, oleh massa di jalan-jalan, dan oleh rakyat petani di pedesaan. Ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan gereja Katolik digulingkan secara tiba-tiba dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru, yaitu liberté, égalité, fraternité, yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Di tengah-tengah krisis keuangan yang melanda Prancis, Louis XVI naik takhta pada tahun 1774. Pemerintahan Louis XVI yang tidak kompeten semakin menambah kebencian rakyat terhadap monarki. Louis sebenarnya adalah raja yang serius dan dicintai rakyat, tetapi ketidakcakapannya dalam memerintah, sikapnya yang konservatif, dan keadaan keuangan yang buruk sejak zaman raja sebelumnya membuat rakyatnya menderita dan mulai menyalahkannya. Louis ke-16 mempunyai istri bernama Marie Antoinette. Istrinya menentang adanya reformasi sistem monarki. Ini membuat sosok mereka semakin buruk di mata rakyat. Louis ke-16 dianggap terbukti berkhianat karena berupaya melarikan diri. Kemudian, ia dipaksa menerima sistem baru, yakni monarki konstitusional. Setelah Prancis menyatakan perang terhadap Austria pada April 1792, intrik Louis ke-16 yang terus berlanjut dengan Austria semakin membuat Prancis marah. Dalam pengadilan bulan November 1792, bukti intrik kontra revolusi Louis XVI dengan Australia dan negara asing lainnya ditemukan, dan ia diadili atas pengkhianatan terhadap konvensi nasional. Raja Prancis terakhir itu dinyatakan bersalah atas pengkhianatan dan dihukum penggal pada 21 Januari 1793. Nah, kemiripan tersebut terjadi dengan pemerintahan di Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu pemerintahan Soeharto. Soeharto adalah presiden kedua di Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer yaitu The Smiling General, sang jenderal yang tersenyum, karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi, ia sering juga disebut sebagai otoriter bagi yang berseberangan dengannya. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan 30 September 1965, Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Berbagai kontroversi menyebut operasi ini menewaskan sekitar 100.000 hingga 2 juta jiwa. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara sebagai presiden pada 26 Maret 1968, menggantikan Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Soeharto meraih kekuasaan di tengah periode krisis darurat dan pertumpahan darah. Pendahulunya, Soekarno telah menciptakan komposisi pemerintahan antagonistik yang sangat berbahaya dan terdiri dari fraksi-fraksi nasionalis, komunis, dan agama yang saling mencurigakan. Pihak lain yang bersemangat untuk memegang kekuatan politik adalah pihak tentara yang berhasil menjadi lebih berpengaruh dalam politik Indonesia pada tahun 1950-an. Pada saat itu, perlu waktu untuk menghancurkan sejumlah pemberontakan yang mengancam kesatuan Indonesia. Kekecewaan kepada Presiden Soeharto terus berlanjut sampai meletus kerusuhan di ibu kota yang dikenal sebagai peristiwa Malari pada tanggal 15 Januari 1974. Dan puncaknya, yaitu pada 1998, pemerintahan Soeharto
semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Menurut Transparency International, estimasi kerugian negara adalah sekitar 15-30 miliar dolar Amerika Serikat selama pemerintahannya. Namun, hal ini tidak berhasil dibuktikan, bahkan majalah Time kalah dalam gugatan. Dan usaha lain untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008. Nah, itulah perbandingan, perbedaan dan persamaan pemerintahan pada masa revolusi Prancis di Prancis dan masa Orde Baru di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.